atas antusias dalam mengawal kasus HAM yang terjadi di Maluku. Kasus-kasus kejahatan 2 tahun belakangan 2022 sampai 2023 hari ini. Kasus-kasus konflik sosial yang terjadi di Maluku Tengah, yang terjadi di Maluku Tenggara, kasus-kasus pelecehan yang terjadi di... Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Banyak konflik tak diusut tuntas, Solidaritas Pemuda Maluku minta Kapolda Maluku dicopot. Solidaritas Pemuda Maluku yang terdiri dari Rumah Muda Anti Korupsi atau RUMI, FKPM SBT Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Seram Bagian Timur atau FKPM SBT, dan Revolusi Beta Kudeta atau RBK, mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif. Hal ini terkait banyaknya rentetan konflik yang terjadi di Provinsi Maluku terkesan dibiarkan oleh pihak penegak hukum. Berikut ini kasus yang belum terselesaikan yang dimaksud. Pertama, pada tanggal 6 Oktober dan 12 November 2022, terjadi konflik di Maluku Tenggara. Pada tanggal 16 Oktober dan 12 November 2022, terjadi konflik di Maluku Tenggara yang melibatkan 3 desa, di antaranya Desa Bombay, Desa Ngurdu, dan Desa Elar. Tercatat 2 orang meninggal dunia dan 55 orang terluka. Pada tanggal 15 Februari 2022 diduga terjadinya penembakan yang mengakibatkan 1 orang warga Fulaliu meninggal dunia. Ketiga, pada tanggal 9 November 2022, lagi-lagi terjadi konflik di Maluku yang melibatkan konflik antara warga Kailolo dan warga Kei, sehingga mengakibatkan beberapa warga mengalami luka-luka berat dan beberapa bangunan dirusak dan dibakar. Keempat, konflik terjadi pada tanggal 1 Februari 2023, konflik antara warga Kota Tual yang mengakibatkan 13 orang mengalami luka-luka, termasuk 3 orang anggota kepolisian, kemudian beberapa harta benda serta toko dan bangunan dibakar massa. Kelima, konflik kembali terjadi antara 2 kelompok pemuda pada tanggal 15 Januari 2022. Korban dianiaya, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia. Tanggal 27 Januari 2023 yang mengakibatkan 1 warga wakal ditembak dan meninggal dunia. Keenam, kasus ruda paksa di Kabupaten Seram Bagian Timur yang melibatkan pimpinan tinggi DPRD yang belum dapat diselesaikan hingga hari ini oleh pihak Kapolres yang bersangkutan. Dan ketujuh, insiden pembakaran kantor Camat Negeri Luhu Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 11 Februari 2023 yang hingga hari ini belum juga dapat diselesaikan oleh pihak Kapolres bersangkutan. Atas rentetan konflik tersebut, Solidaritas Pemuda Maluku juga meminta agar Kapolri segera mengevaluasi, juga mengganti beberapa Kapolres di beberapa kabupaten yang bermasalah. Rumakat juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap institusi Polri, khususnya kepolisian daerah Maluku. Dan kasus-kasus pelecehan lain yang terjadi di dalam kota Ambon sendiri. Pemuda Anti Korupsi, Front Pemuda dan Mahasiswa Seram Bagian Barat, Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Seram Bagian Timur, Revolusi Beta Kudeta, dengan ini menyatakan sikap. Dengan ini bersama menyatakan sikap antara lain yang pertama, kami mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andos Listio Sigit Prabowo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.